Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan saya dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 1 SD bersama saya Ibu Jendi Ari Mauli, SAG. Hari ini kita akan belajar bersama tentang judul Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bersyukur kepada Allah Bapa yang telah menciptakan alam semesta untuk kebahagiaan manusia, dan yang kedua, memelihara dan melestarikan alam sekitar. Siap ya, kita belajar bersama hari ini. Nah, sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama. Kita berdoa ya, siapkan hati, kita berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau ciptakan bagi kami langit dan bumi dan segala isinya. Berkatilah kami agar mampu memelihara semua ciptaan-Mu itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yuk kita nyanyi bersama tentang lagu Kisah Penciptaan. Karena tema kita pada hari ini Allah menciptakan langit dan bumi. Yuk kita bernyanyi bersama tentang hari-hari penciptaan yang telah Allah laksanakan. Menyanyi bersama ya. Pada hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Nah, apakah kalian senang bernyanyi? Senang ya, lagunya asik ya. Nah, sesuai dengan lagu yang kita telah dengarkan dan nyanyikan bersama, aku mau tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Lalu, berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Kita dengarkan tadi. Ya, 6 hari dan hari ketujuh Allah istirahat dan memberkati semua ciptaan Tuhan itu. Nah, sekarang Ibu Guru minta anak-anakku sekalian keluar dari ruangan tempat kalian berada sekarang dan coba lihat dan amati berbagai macam ciptaan Tuhan di luar sana. Ada matahari, ada burung-burung, ada pemandangan yang indah, ada ayam, ada anjing peliharaan mungkin, ada bunga-bunga
senang ya kita berada di alam yang indah ciptaan Tuhan. Coba lihat, kebun yang sangat terawat indah, taman yang penuh dengan bunga-bunga yang sangat indah, gunung-gunung yang menjulang, sawah ladang yang menghijau, semua diciptakan Tuhan untuk kita manusia. Allah telah memberi dan menyediakan semuanya untuk kita. Namun, Allah menghendaki kita untuk ikut bertanggung jawab atas semua ciptaannya dengan melestarikan alam ciptaannya itu. Nah, lalu bagaimana perasaanmu melihat kerusakan alam ciptaan Tuhan ini yang pada awalnya sudah diciptakan sedemikian indah? Ada kebun yang tidak terawat, ada sungai yang sudah penuh dengan sampah-sampah, ada hutan yang gundul akibat penebangan secara liar. Tentu sedih ya, pasti sangat sedih kita menyaksikan alam yang rusak yang awalnya telah diciptakan Tuhan dengan begitu indah. Nah, ayo mari kita jawab dalam hati. Bagaimana perasaanmu melihat alam yang indah? Senang ya? Mengapa ada alam yang rusak? Bagaimana perasaanmu melihat alam yang rusak itu? Siapa yang memelihara ciptaan Allah? Lalu, siapa pula yang merusak ciptaan Allah itu? Mari kita bersama-sama kisah penciptaan menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai 26. Di sana kita akan bersama mendengarkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi mulai dari hari pertama sampai pada hari ketujuh di mana Allah beristirahat dan memberkati ciptaannya itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala dan memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup,
ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap. Anak-anakku sekalian, kita telah mendengarkan isi kitab suci tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Ketika Allah mulai menciptakan alam semesta, Allah melihat semua itu baik. Semua yang diciptakan Allah adalah untuk kita manusia dapat hidup senang, gembira, dan bahagia di bumi ini. Allah menginginkan manusia memelihara dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita memelihara dan melestarikan alam ciptaan Tuhan? Kita dapat melakukannya dengan menanam tanaman di rumah atau di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, memberi makan hewan peliharaan, dan lain-lain. Nah, kita lihat ya tentang urutan kisah penciptaan yang telah kita dengarkan bersama dalam kitab suci tadi. Hari pertama apa? Terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala daratan. Hari ketiga, Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan hari keempat, Tuhan Allah menciptakan benda-benda di langit. Ada matahari, bintang, dan bulan. Dan hari kelima, Allah menciptakan semua binatang baik yang ada di darat maupun binatang-binatang yang ada di laut. Lalu setelah itu, di hari keenam, Allah menciptakan manusia. Dan hari ketujuh, Allah melihat semua itu dengan sangat indah dan memberkati ciptaannya itu. Nah, anak-anakku sekalian, tadi hari keberapa kita manusia diciptakan? Pada hari keberapa? Ke-6. Ya kan? Hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan kita manusia. Mari kita merenungkan. Sudahkah kita merawat tanaman di rumah? Sudahkah kita membuang sampah pada tempatnya? Nah, anak-anakku sekalian, mari kita membangun niat bersama. Niat sederhana ya, yang bisa anak-anakku praktekkan dan lakukan di rumah dan di sekolah. Yang pertama, merawat tanaman yang ada di rumah. Beri makan hewan pemeliharaan. Ada ya hewan pemeliharaannya di rumah. Ketiga, buang sampah pada tempatnya. Sekolah sediakan tempat sampah. Juga di rumah pasti ada ya tempat sampahnya. Yang keempat, laksanakan tugas piket menyapu kelas. Sekolah ada tugasnya di kelasnya. Kelima, membersihkan
sekalian, hari ini cukup sekian ya pelajaran kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, mengamalkan niat-niat baik kita, melestarikan dan memelihara alam ciptaan Tuhan agar kita boleh hidup berbahagia, berdampingan satu sama lain dalam keadaan aman dan tentram dalam lindungan kasih Tuhan. Sampai jumpa dan terima kasih.